Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio Suwardana dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Malang angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang materi sekolah dasar tematik untuk kelas 5 pada sub mapel ilmu pengetahuan alam dengan tema fungsi rangka manusia dan jenis otot pada manusia. Untuk itu mari kita simak bersama-sama, mari kita dengarkan bersama-sama supaya kalian bisa memahami apa yang saya bicarakan. Gerak. Gerak pada manusia menggunakan alat gerak yang disusun dalam sistem gerak. Tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa dengan sistem tertentu disebut rangka. Rangka manusia tersusun oleh tulang-tulang yang jumlahnya kurang lebih 200 buah. Jadi dengan sampel sebuah gambar ini, picture ini merupakan sebuah rangka manusia ya yang lengkap, full dari kepala sampai kaki. Dari kepala sampai kaki, yaitu tulang tengkorak, tulang tangan, tulang kaki, tulang panggul, dan tulang rusuk ini ada di sini ya. Nah, ini merupakan sebuah rangka manusia. Dan semua ini berjumlah 200 buah. Ya, ini berjumlah 200 buah. Terus, apa sih fungsi rangka itu? Gitu. Untuk kalian yang tidak tahu, apa sih fungsi rangka itu? Nah, ayo mari kita menyimak lebih dalam untuk ke bagian berikutnya, yaitu fungsi rangka pada manusia. Yang pertama yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Jadi, semisal nih, jikalau ya di tubuh kita itu tidak punya tulang, maka semua otot yang ada di tubuh kita itu bakal nggak menempel, nggak melekat. Ya, jadi kayak mie yang jatuh bergelambir gitu ya, bergelantungan. Jadi kan pada jijik ya, karena kan otot gitu berwarna putih gitu kan. Yang kedua yaitu menyokong dan menopang tubuh. Jadi fungsi rangka itu apa sih ya? Ini untuk melihat sebagai contoh aja diri kita sendiri ya. Kita bisa berdiri, kita bisa berlari, kita bisa duduk, kita bisa berjalan. Itu merupakan fungsi rangka untuk menopang dan menyokong tubuh. Kalau nggak ada rangka, kita nggak bisa duduk, kita nggak bisa lari karena nggak ada alat ya untuk kita bertahan gitu. Topang kita nggak ada gitu ya. Yang ketiga yaitu memberi bentuk tubuh. Jadi dengan adanya rangka manusia ini yang komplit yang berjumlah 200 buah itu akan membentuk lekuk tubuh yang jelas dari pinggul, pundak, tangan, kepala, itu jelas semuanya ya. Tidak ada yang nggak jelas gitu. Untuk yang keempat yaitu melindungi alat-alat tubuh lunak. Jadi nggak semuanya di tubuh kita itu berisi benda yang keras. Jadi ada yang lunak, ada yang gampang rapuh, ada yang gampang cedera, ada yang gampang terluka. Nah itu dengan adanya rangka, maka tubuh yang lunak itu akan terlindungi. Jadi mencegah cederanya ya. Jadi nggak bakal terluka gitu. Meminimalisir. Tapi kalau jatuh pun juga bakal sakit ya, karena kan cuma meminimalisir, mengurangi adanya benturan itu. Nah, sekarang masuk ke tentang otot pada manusia. Ya, apa sih sebuah itu apa sih otot itu apa sih gitu kan? Pada bingung kan? Nah,
Otot merupakan alat gerak aktif yang mempunyai 3 karakteristik sebagai berikut. Nah, ingat ya, 3. Yang pertama, kontraktilitas. Yang kedua, ekstensibilitas. Dan yang ketiga, elastisitas. Jadi, masing-masing dari jenis itu pun mempunyai arti. Nah, apa sih masing-masing itu? Ayo kita kupas bareng-bareng. Yang pertama yaitu kontrabilitas, yaitu kemampuan otot bisa memendek dari ukuran semula. Jadi bisa memanjang, bisa memendek gitu ya. Jadi bisa bergerak secara bebas gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi bukan semena-mena ya. Tapi kita harus, setelah kita mau ini, nah si otot kontrabilitas ini akan bekerja sesuai dengan perintah yang kita inginkan gitu. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang. Nah, ini jadi relax. Jadi nggak selamanya harus memendek. Kalau memendek ntar hilang, ya kan? Jadi memanjang gitu, bisa memanjang, bisa memendek. Jadi, nah, terus apa sih hubungannya? Habis bisa memanjang, bisa memendek, terdapat elastisitas, yaitu membuat sebuah otot kembali ke bentuk semula. Tuh, jadi nggak selamanya memendek, nggak bisa memanjang, ya kan? Jadi bisa kembali ke bentuk semula. Kita bisa mengangkat, kita bisa berjalan, kita bisa duduk. Nah, itu merupakan dari karakteristik otot. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis otot. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar apa aja ini? Ada gambar jaringan otot lurik. Yang kedua, jaringan otot polos. Dan yang ketiga, jaringan otot jantung. Nah, ini merupakan sebuah gambar simulasi dari jaringan-jaringannya ya. Ini beda-beda kan tiap jenisnya, nggak selamanya sama. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Apa sih pengertian dari otot polos? Nah, yaitu merupakan jenis otot yang terletak pada organ dalam, seperti saluran sistem pernapasan, pembuluh darah, dan sistem pencernaan. Sel-sel otot polos menyerupai gelondong dengan satu inti di tengah. Ini ya, berbentuk gelondong. Nah, ini. Terus yang kedua apa? Terdapat otot lurik, yang merupakan jenis otot yang menempel pada rangka. Otot lurik memiliki sel yang berbentuk silindris dan memiliki banyak inti. Kerja otot lurik dikendalikan oleh sistem syaraf pusat dan sadar. Jadi, dia akan bekerja sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Kalau kita nggak sadar, dia nggak bekerja begitu. Jadi, tekal sesuai dengan sadar. Terus, yang ketiga, otot jantung, yaitu jenis otot yang berfungsi untuk menggerakkan jantung dan jenis sarafnya, yaitu dengan jenisnya yaitu adalah saraf otonom. Ingat ya, saraf otonom. Oleh karena itu, otot jantung bekerja di luar kesadaran. Jadi, dia akan bekerja. Walaupun kita nggak ingin dia bekerja, dia akan bekerja terus. Kita tidur, dia bekerja terus gitu loh. Jadi, tanpa kita suruh, tanpa kita inginkan, dia akan otomatis selalu bekerja gitu. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung pemaparan. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan saya sampai akhir. Semoga mendapat ilmunya dengan barokah, dapat memahami, dapat mencermati, dan dapat mengamalkan ilmunya. Syukur-syukur bisa di-share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih untuk Pak Arif telah membimbing saya dan teman-teman Offering A5F untuk membuat sebuah video ini dengan sangat baik ya, banget dan bagus. Mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.